Bersama Kalisa Suranto, kita akan membahas mengenai novelnya Jaili Amadu Amal, yaitu Perampang. Halo Kalisa, Kalisa udah di sini ya? Iya. Ini berarti novel kedua atau ketiga Kalisa yang diterjemahkan dengan margin kiri? Kalisa masih di mute, Kak? Udah ya? Ya, udah, aman. Oke, sorry. Halo semuanya. Jadi ini novel yang ketiga yang saya terjemahkan dari MK. Dulu yang pertama adalah Lupakan Aleppo dari siapa Daher ya, Paula Daher. Terus yang kedua itu novel Madagaskar eh, diterjemahkan menjadi Perburuan, dan yang ketiga ini apa Para Perampang. Baik. Di Para Perampang ini tuh novel Jaili Amadu Amal yang ke berapa ya? Yang pertama ya? Dan Oh yang, bukan, oh bukan. novel dia yang ketiga kalau nggak salah ya. Oh yang Kalau ketiga yang ya? pertama Walande, ada dia kalau nggak salah ini yang ketiga. Yang ketiga ya, oke. Tapi yang pertama yang memenangkan award, Pri Yang Gongput. pertama ya diapresiasi melalui award yang apa itu yang terakhir itu, sebelum dapat award yang dari Perancis itu sebenarnya dia ada beberapa award tapi yang dari lokal ya, maksudnya dari negaranya gitu ya. Tapi sebetulnya yang akhirnya mendapatkan Goncourt itu Delise yang itu baru yang novel ini. Oh ya, oke. Eh, Berarti ini novel yang pertama kali dapat ini ya, Pri Gongput ya. Tapi Iya. sebelumnya juga udah bikin novel yang Walande dan setelah membuat Alande itu ada lagi satu yang tentang sosial itu apa ya, dukun wanita gitu mm, ya. mm, mm, mm. Kemudian yang ketiga ini, terus yang keempat ada namanya Curve du Sahel, itu Mm. juga tentang daerah Sahel. Daerah Sahel itu kan daerah di jadi Sahara perbatasan Afrika antara itu kan. Kamerun Utara dengan Nigeria, dengan jadi itu Mm, perbatasan antara yang apa itu Sahara, jadi yang gurun, sama yang lebih ke savana dan yang lebih ke hutan gitu ya, mm, mm, atau yang hijau lah, area hijau, dan area itu namanya daerah Sahel. Nah mm. itu yang keempat. Kalau nggak salah yang kelima itu dia juga baru mengeluarkan apa itu judulnya harem, harem lah, tentang harem gitu. Ya, Karen duluan. Nah, Tahun 2024 kemarin. oh ya betul betul. Nah, eh, Dali Amadu Amal ini dengan novel-novel yang tadi kalian sudah sebutkan tuh terkenal dengan satu tema ya, yaitu tema perempuan-perempuan di Sahel di wilayah tersebut dan juga mengulik mengenai gimana perempuan ini di budaya patriarki suku Fulani di daerah Sahel itu yang juga selain sangat patriarkis ya, tapi juga sangat agamis ya. Ya, Nah, ini mungkin akan menjadi tema yang akan kita bahas selama diskusi ini. baik. Tapi mungkin kan tadi Kak Lisa udah menyebutkan sedikit mengenai karya-karyanya Delia Maduama ya yang cukup banyak dan uh, berputar di tema yang sama gitu. Mungkin Kak Lisa juga bisa menjelaskan, mungkin memberikan konteks sedikit mengapa karya ini penting untuk dibaca mungkin oleh ya kita masyarakat Indonesia yang sebenarnya kita juga ini ya sangat familiar dengan tadi budaya patriarkis dan budaya agamis gitu. Jadi kenapa penting ya? Sebetulnya sih tema yang tentang patriarki dan berhubungan dengan agama itu sebetulnya tidak melulu apa itu di negara-negara yang Afrika atau dunia ketiga gitu ya, karena di beberapa negara lain mungkin juga ada juga sistem-sistem yang masih diterap, masih masih apa itu fondasinya adalah patriarki. Karena untuk membedakan dengan patrilineal nih misalnya, bahwa ada pola patrilineal dan matrilineal. Tidak melulu yang polanya yang memiliki sistem patrilineal itu otomatis menjadi patriarkis gitu kan. Karena apa itu patriarki itu kalau menurut apa penulis buku ini, si Jaili ini malah justru bilang bahwa sebetulnya pola-pola itu tidak apa itu lebih karena sosiokultural, bukan karena agama gitu ya. Jadi secara persoalan-persoalan patriarkis yang dimana kekuasaan lelaki itu sangat dominan gitu ya untuk berbagai keputusan,
dan bisa dibilang bahwa perempuan itu memang tidak punya suara apapun gitu ya, hingga 2024 yang saya lihat wawancara terakhir beliau di salah satu channel di Perancis gitu ya, itu masih terjadi di 2024, khususnya di area Kamerun Utara, berdasarkan wawancara itu. Jadi sebetulnya apa tidak melulu berhubungan dengan agama, khususnya Islam kalau kita mau bicara itu ya. Karena kalau mau dibandingkan dengan apa itu karya sastranya si Daher yang tentang Lupakan Aleppo itu, yang settingnya itu sebetulnya di Suriah gitu ya, itu juga kalau sudah membaca atau mungkin nanti tertarik untuk membaca gitu ya, judulnya Lupakan Aleppo, salah satu tokoh itu juga mengalami apa itu pressure dari suaminya laki-laki yang sangat patriarkis, memang datang dari negara juga Afrika yang bagian utara juga ya. Jadi itu lebih ke sosiokultural karena sebetulnya dia lingkungannya adalah lingkungan apa itu Nasrani. Jadi di mana tekanan itu tidak hanya dari lelaki yang ada di dalam keluarganya, tapi juga pendeta dari di gerejanya, lingkungan jamaat gerejanya juga menekan bahwa kamu ini perempuan, kamu ini apa itu harus tahu menempatkan diri, posisimu itu tidak boleh melebihi laki-laki atau suamimu, kepatuhan dan sebagainya. Jadi kalau mau dihubungkan apakah masalah patriarki ini terus berhubungan gitu ya dengan seberapa apa ya, bukan seberapa rendah atau tingginya pemahaman agamanya, uh, Jaili juga membantah itu gitu karena menurut dia sekitar 40-45% itu justru dari sosiokultural yang memang apa itu terciptalah sistem itu gitu. Ada sistem itu yang memang masih terus terus ada gitu sampai sekarang. Karena boleh saya lanjutkan sedikit gitu. Kenapa Jaili mengatakan hal itu? Karena dalam salah satu wawancaranya dia menceritakan sosok ayahnya yang apa itu ayahnya adalah seorang guru SMA, maksudnya berarti berpendidikan dan wacananya sangat luas. Ibunya Jaili ini adalah seorang wanita yang datang dari Mesir. Jadi satu udah apa itu punya kultur yang apa itu heterogen gitu ya, karena walaupun sesama sesama kurang lebih wilayah yang sama tapi punya kultur yang berbeda gitu ya. Dan ayah Jaili ini juga belajarnya bahasa Arab dan hukum agama, tapi dia tidak memperlakukan sistem patriarki dalam keluarganya. Terbukti adalah bahwa Jaili bisa sampai hari ini bisa mengeluarkan karya-karya itu gitu. Walaupun nanti kalau mau dibahas lebih lanjut kan ini kalau apa itu di bukunya dikatakan itu memang berdasarkan, maksudnya dapat inspirasi dari kisah nyata karena sebagian emang ini kisah dia gitu. Ini bukan kisah dia dalam arti apakah dia ini kan ada tiga tokoh ya, apakah dia Ramla, apakah dia Hindu atau apakah dia Safira, bukan itu semua, tapi bukan salah satu dari itu, tapi juga tidak melulu semua ada di dia, tapi ini sebagian besar memang pengalaman-pengalaman yang dialami. Walaupun ayahnya juga tidak patriarkis, tapi di akhirnya karena kultur, in a way jadi kayak kejebak di dalam pola bahwa dia menikah dengan uh, orang yang lebih tua dan sebagainya, terus akhirnya berada dalam ikatan yang sangat sangat apa itu sangat menekan gitu. Berarti memang dari novelnya juga Dewi Maduango tuh mau membicarakan bahwa sistem patriarki ini bukan dari agama, tapi dari ini ya, dia bisa tercipta dari sosiokultural ya. Dan dari tadi juga Kak Lisa juga udah menyebutkan ada sekitar 4 karya bukunya Jawi Amadu Amal. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Kak, kenapa memilih untuk menerjemahkan uh, ini ya yang dia tuh bahasa Prancisnya kalau nggak salah Les Impatiens ya. Les Impatiens ini para perampang ini diterjemahkan dari bukunya yang asli Les Impatiens. Dan mungkin gimana sih proses awal ketika menerjemahkan itu, ketika mungkin apakah
Kalisa yang mengajukan untuk itu diterjemahkan, atau dari Majin Kiri yang meminta Kalisa untuk menerjemahkan? Jadi prosesnya ya awalnya. Jadi ini karena sudah buku ketiga ya, jadi memang Roni, apa itu Pak Roni, itu yang menawarkan buku-buku ini untuk saya terjemahkan. eh dan apa itu buku Les Impatients dalam bahasa Prancis, nah, tapi kalau di dalam bahasa aslinya juga dalam bahasa Prancis, karena francophone kan, karena Kamerun juga berbahasa Prancis, judulnya adalah Munyal, Les Larmes de Patience. Jadi munyal itu artinya patience, apa kesabaran, Les Larmes de Patience artinya air mata kesabaran. Kemudian diterjemahkan oleh publisher yang di Prancis sebagai Les Impatients, orang-orang tidak sabar gitu kan. Nah, proses itu ketika saya judul itu beberapa kali saya menerjemahkan pasti tidak muncul di awal ini ya, di awal menerjemahkan, pasti itu setelah membaca semuanya terus mendapatkan apa itu rasanya ini apa gitu ya, walaupun sudah ada guidance dari judul aslinya bahwa ini gitu, tapi apakah emang bisa diterjemahkan serta merta sebagai itu gitu kan, perlu perlu ini juga ya, perlu menyelesaikan itu tuntas dulu. Nah, kemudian dari yang saya apa itu telisik gitu ya, mau diterjemahkan sebagai apa ini buku ini gitu, yang salah satunya bisa merepresentasikan apa yang ingin memang disampaikan sama penulisnya. eh, Kalau mau diterjemahkan dari bahasa Prancisnya yang diterbitkan oleh publisher Prancis Les Pensions, saya akhirnya menjadi kesulitan karena tidak ada kata yang untuk menyatakan eh, apa itu antonim dari penyabar. Penyabar itu dalam bahasa Indonesia itu nggak ketemu gitu. Apa nih apa? Jadi kalau definisi menurut KBB ini ya, sabar adalah orang yang ini gitu kan. Penyabar adalah orang yang sabar. Di antara definisi sabar itu ada yang marah, ada yang apa itu salah satunya marah lah ya. Aduh, sekian banyak gitu. Terus kalau marah bisa jadi pemarah gitu kan. Ada, tapi kalau sabar bisa jadi penyabar, tapi orang yang tidak sabaran pelakunya disebut apa dalam bahasa Indonesia? Nggak ada gitu satu kata yang menyatakan bahwa dia orang yang tidak sabar gitu. Nah, paling dekat adalah para yang pemarah, pemarah. Eh, saya ajukan beberapa eh, waktu mengirimkan akhirnya hasil akhir dari apa dari terjemahan itu ke margin kiri, khususnya ke Paroni. Saya menawarkan beberapa alternatif judul yang bisa dipakai. Yang terakhir saya tuliskan adalah para perampang, karena itu yang paling mungkin perampang di apa itu sinonimnya memang pemarah, tapi ketika menggunakan para perampang itu sepertinya orang akan mendapatkan definisi yang berbeda dari sekedar marah gitu loh. Itu rasa yang saya dapatkan dari itu, walaupun secara definisi di kamus tertulis memang pemarah itu perampang gitu ya, atau orang yang tidak sabar. Karena orang yang tidak sabar disebut pemarah, pemarah bisa disebut dengan perampang. Nah, merasakan alur ceritanya dan sebagainya, akhirnya lebih pada saya memilih para perampang untuk saya ajukan sebagai, dan lebih serak gitu ya secara itu. Karena kalau saya lihat juga kalau misalnya ini akar katanya dari apa gitu ya, ada kata rampang sebetulnya, tapi tidak merujuk pada sifat pemarah atau apapun. Rampang itu kalau nggak salah itu artinya apa tuh kacau balau gitu, maksudnya berantakan atau apa gitu loh. Sama sekali bukan sifat dari bukan mewakili emosi apapun gitu kan. Tapi akhirnya saya memilih sepertinya para perampang lebih cocok daripada pemarah kalau mengingat bahwa ada kata dasar lain yang rampang artinya kacau balau gitu. Jadi seperti bisa mendefinisi, walaupun tidak perampang awal apa itu kata dasarnya bukan dari rampang yang berarti kacau balau itu gitu. Tapi ketika orang terasosiasi dengan perampang-rampang, orang akan tahu bahwa
apa itu apa itu namanya, secara psikologis itu bisa terasa gitu loh, bahwa ada naik turun, udah ada gila, setengah gila dari apa itu, kebingungan dari segala macam dinamika psikologis yang dialami para tokoh ini, sepertinya lebih terwakili ketika kita bilang itu perampang, mendekati les impatients tadi, yang les impatients yang berarti orang-orang yang orang-orang yang tidak sabaran gitu. Ini ya berarti kesulitan yang cukup signifikan itu saat menerjemahkan judul ya. Dan emang saya setuju juga sih dengan kata rampang ini ya. Sangat mewakilkan ketika saya membaca karena ini buku para perampang ini buku para perampang ini memasukkan tiga tokoh ya, tiga tokoh dengan tiga POV yang berbeda, sebuah novel polifonik. Tapi di salah satu tokoh tuh memang kelihatan banget naik turun kejiwaannya, dan ini akan menjadi hal yang menurut saya cukup menarik dan akan saya bahas nanti. Tapi mungkin sebelum itu saya mau tanya juga soal ini, nuansa yang saya dapatkan ketika membaca novel ini kan sangat ini ya, sangat sangat kuat nuansa kebudayaannya. Dan memang seperti tadi si Delia Madu Amal ini memang berasal dari suku Fulani juga ya dia, dan dia juga bilang di interviewnya kalau misalnya emang dia pengen menuliskan buku ini, buku-buku yang dituliskan itu memang untuk mengangkat cerita-cerita dari narasi-narasi dari para perempuan di sukunya di daerah Sahel juga kan. Nah mungkin uh, Kalisa bisa menceritakan seperti apa sih riset yang dilakukan untuk mendalami nuansa kebudayaan tersebut, atau mungkin ada kesulitan dalam uh, ada beberapa kata-kata yang kayak konsesi itu kan, uh, kayak perumahan, kayak kompleks, tapi mungkin Ya kita enggak. betul. Iya, kita nggak tinggal di konsesi. Kalau Ya di jadi kalau di nggak. kita kan Ya, apartemen, rumah. ya, Konsesi ini apa gitu. Bahkan ya, waktu itu beda ya Kak. Kalau aku lihat KBBI itu konsesi itu beda. iya Acak-acak betul. sama apa yang di ini. Iya betul. Aku sebelum lupa. Jadi di beberapa di yang sebelum-sebelumnya saya terjemahkan, kadang saya kayak nambahin catatan sendiri sebagai penerjemah, supaya bukan untuk merusak apa itu imajinasi orang ketika itu, tapi ada memang kata-kata yang harus diterjemahkan dulu supaya mendapatkan bayangan ini sebetulnya apa. Sehingga di buku itu juga saya tulis konsesi, concession, concession kalau bahasa Perancis ya, tulisannya concession kayak bahasa Inggris juga. Dalam kurung saya mentah-mentah saya terjemahkan sebagai konsesi. Karena kalau mau di apa tuh namanya, mau dicari yang sepadan di budaya-budaya Indonesia agak kesulitan. Apakah rumah panggung? Tapi itu kan juga tidak, karena ini konsesi itu kayak ada kayak kompleks, terdiri dari rumah-rumah, ada apartemen sendiri. Dari apartemen itu ada kamar sendiri, ada ruangan yang besar untuk menyambut tamu seluruh keluarga-keluarga yang dari situ. Sehingga akhirnya saya terjemahkan sebagai konsesi. Dan itu biasanya ketika pertama kali ada kata konsesi, saya tulis dulu, terus apa yang kemudian nanti saya menerjemahkannya setelah baca utuh semua atau menerjemahkan utuh. Lalu saya kembali lagi ke kata-kata yang saya highlight gitu, yang belum ketemu padu padannya. Jadi selama saya menerjemahkan, saya masih memakai konsesion di dalam terjemahan bahasa Indonesia saya. Saya highlight kuning supaya saya ingat bahwa saya nggak mau buru-buru menerjemahkannya sebagai konsesi gitu ya. Walaupun sudah ada itu sejak awal, supaya nanti sampai akhir cerita benar masuk nggak terjemahan konsesi ini, apa itu, untuk keseluruhan cerita itu gitu. Ya kan, kalau bisa jadi tidak gitu loh, maksudnya bisa jadi juga tidak gitu, mungkin bukan itu yang dimaksud dengan konsensi, mungkin bisa saya terjemahkan sebagai rumah keluarga aja gitu, rumah keluarga bisa jadi begitu. Cuman akhirnya saya memutuskan tetap pakai saya terjemahkan sebagai konsensi, karena memang yang dimaksud adalah eh, sesuatu yang unik yang tidak ada padanannya di negara lain atau di wilayah lain gitu ya, terutama di Indonesia. Jadi proses menerjemahkan saya kalau tentang riset, eh, begitu file itu dikirim ke saya lihat, maksudnya cepat, baca cepat, habis itu saya tutup dulu itu buku, terus saya eh, riset lewat
eh, apa tuh wawancara si penulisnya. Penulis ini latar belakangnya seperti apa yang ingin dia ceritakan, segala macam wawancara-wawancara yang dia lakukan, saya ikutin. Terus latar Kamerun, saya ngeliat semua video-video dokumenter tentang Kamerun, terus budaya-budaya seperti apa. Saya riset jurnal-jurnal juga yang ditulis oleh entah antropolog, entah apa gitu. Jadi sebetulnya riset tuh justru apa tuh memakan waktu yang jauh lebih panjang daripada menerjemahkannya kalau di saya. Sebelum masuk ke apa itu ke bukunya gitu ya, walaupun udah tahu oh ini ceritanya ini. Kalau mau dibilang eh, satu waktu gitu, saya bilang ke Pak Roni juga, sebetulnya buku ini gampang kok gitu ya. Bukan untuk meremehkan ya, bukan untuk meremehkan buku ini. Maksudnya, tapi nggak, maksudnya kalau mau diterjemahkan letterleh kata per kata, ini tidak ada kata-kata yang terlalu rumit untuk apa ya ini ya. Maksudnya bukan kata yang ini justru kata-kata sederhana yang bisa kita dengarkan, tapi harus diterjemahkan dengan rasa yang diinginkan penulisnya. Itu kan yang sebetulnya kalau kita menerjemahkan sastra itu akan lebih sulit gitu karena bukan bahasa-bahasa teknis. Itu yang saya lakukan. Jadi riset itu yang justru yang panjang sekali, jauh lebih lama dari menerjemahkan. Di semua buku biasanya begitu. Lalu proses penerjemahannya kalau ditanyakan tadi, yaitu tadi saya menerjemahkan, saya baca sambil ngetik langsung nerjemahin bahasa Indonesia, ada kata-kata yang masih belum saya terjemahkan, ya saya kasih highlight kayak konsesion itu saya tidak terjemahkan. Ada terus beberapa kata-kata yang Kamerun, dari Kamerun, bahasa Kamerun gitu ya, bahasa Fulani itu juga masih saya highlight dan sebagainya. Saya cari, selain itu juga saya sampai selalu nyari kamus dari bahasa Fulani gitu. Memang nggak mudah didapat, tapi selalu ada itu yang lama itu nyari sumber-sumber referensinya nggak bisa didapat pada saat kita nyari misalnya bahasa Fulani atau bahasa apa itu, masuk ke sini dulu, masuk ke jurnal ini, masuk ke itu, masuk itu, tiba-tiba harus ada muncul aja, harus tiba-tiba ada orang yang mendokumentasikan itu, dan itu bentuknya kayak di apa itu namanya, kayak di scan tapi langsung ditaruh gitu loh. Jadi ada kata-kata Kayak yang Kipling gitu ya, ya, Kipling gitu. ya kayak clipping orang gitu, Kipling, terus saya Kipling. nyimpan. Nah, nah itu agak susah karena, nah itu yang lama, karena kan berarti saya harus abjad itu dari nggak bisa ke halaman berapa ngetik, karena itu kan foto ya, maksudnya Ya, di Finder gitu ya. kita, iya jadi agak susahnya di situ sebetulnya. Tapi ya serunya menurut saya di situ. Karena nggak bisa di Google Translate juga nggak bisa, nggak. Ya nggak ada dalam bahasa Prancisnya, ya nggak bisa diterjemahkan mau apa. Tapi untungnya Jaili ini, dia untuk beberapa kata yang bahasa Kamerun, dia langsung ada dijelaskan di kalimat itu juga. Misalnya, kamu ini istri pertama, Dada Sare, gitu kan. Nah, Dada Sare itu maksudnya istri pertama, gitu. Terus ada, ini kan bukan apa sih istilahnya apa ya? Dia bilang, oh ini bukan Devandeku, ini Devandimu. Oh, Devande itu adalah jatah dia untuk memakai dapur untuk memasak, gitu kan, jatah-jatah dia untuk ngurusin. Nah, itu ada kalimat-kalimat sebelumnya yang memang dia tulis untuk menerjemahkan itu. Tapi ada yang juga yang tidak, yang itu saya harus cari di referensi-referensi lain. Jadi kata-kata yang ini ya, yang syarat kulturalnya ini yang menjadi kesulitan selain judul tadi ya. Hmm. Nah, tapi berarti riset yang dilakukan ini kan cukup 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 ekstensif nih, cukup banyak. Dan ini juga bukan novel. Ini menarik karena ini bukan novel dari Afrika yang pertama kali Kalisa terjemahin nih. Mungkin ada perbedaan nggak sama novel yang sebelum-sebelumnya? Karena kan ini dari Kamerun Utara, itu di Afrika bagian tengah. Sementara yang sebelumnya itu yang perburuan itu di Madagaskar ya, kayak sebuah Yang pulau kecil sebelumnya dari persis di Afrika kan. Madagaskar. Nah, mungkin Ya. ada perbedaan dengan riset-riset yang dilakukan sebelumnya, atau perbedaan nuansa mungkin. Kalau di sini kan tadi Kak Lisa juga menyebutkan bahwa nuansa novelnya ini sangat penting untuk diterjemahkan dan sangat khas juga ya, mungkin. Kalau
ini kalau dibandingkan ya dengan Iya, Madagaskar, yang dari ada Madagaskar, hal yang berbeda. yang karyanya Johari ini, itu saya setengah mati beneran. Saya aku itu susah banget buat saya. Sulitnya itu berlipat-lipat buat saya. Satu, apa itu, karena eh, banyak juga istilah-istilah yang nggak familiar gitu di saya. Kedua, penulisnya lelaki, Johari, punya perspektif yang berbeda. Kalau eh, yang apa itu, lupakan Aleppo ini, yang Salwan Daher ini perempuan, kemudian Jaili perempuan, at least kayak ya udah, ini kerangka ininya kayak memandang sesuatu tuh kayak kurang lebih tipikalnya sama gitu ya, jadi ngerti. Sementara yang apa itu, yang sangat sulit bagi saya utamanya adalah memang yang Johari, dan itu risetnya jauh lebih lama lagi sebetulnya, karena dan ini roman apa, novel dia ini tidak, bukan sesuatu yang dekat dengan saya. Perburuan dunia laki-laki yang dia harus mencuri apa, zebu apa itu ya, sapi itu, zebu itu harus dibawa ke sini, keluar masuk hutan, dia harus ini, terus ada percakapan, tapi itu kayak dunia yang berbeda jauh gitu loh. Nah, satu yang kesulitan, satu memang risetnya jauh lebih banyak. Terus yang kedua, kesulitan saya waktu yang Madagaskar apa itu, perburuan itu, judulnya Wol Obong ya, Wol Obong itu dalam bahasa Prancisnya yang dia pakai di apa itu, untuk saya mendapatkan rasa dan kedekatan dengan novel itu, saya yang lama terbangunnya, karena pada saat menerjemahkan saya harus harus kayak lembur dengan novel itu, apa maunya penulis dari situ. Nah, itu sebetulnya yang paling sulit dari tiga yang pernah saya terjemahkan dari Margin Kiri, itu menurut saya adalah perburuan, karena dunia yang berbeda, sehingga saya harus harus beneran jatuh bangun untuk membangun hubungan supaya bonding dengan isi ceritanya, dengan itu. Tapi risetnya sama seperti yang lain-lain juga. Saya apa tuh, semua apa tuh, wawancara Madagaskar saya kulik semuanya, saya kulik dari sejarahnya, dari macam-macam jurnal-jurnal, terus nyari diksioner kamus bahasa Madagaskar. Itu tetap saya lakukan kalau yang ini, karena kalau francophone kan unik ya. Apa itu, bahkan orang Perancis sekalipun mungkin ya, kan Perancis itu banyak banget ininya, terus pelafalan juga apa itu menjadi hal yang ini gitu ya. Ya udah gitu, jadi yang paling susah sih dari tiga itu menurut saya, karena saya pribadi sebagai penerjemah ya, yang harus bonding sama isi cerita itu, yang paling sulit adalah perburuan. Ya, ya, ya. Karena tadi perspektifnya sangat berbeda juga ya, perspektif laki-laki dan um, ya soal perburuan, hal yang Dan dilakukan. cara berceritanya juga beda Ah, gitu, cara berceritanya, jadi maskulinitasnya tinggi. oh, Jadi kayak harus menemukan kata apa nih supaya rasanya sama gitu. Terus ada pernah ya, dia Johari kalau nggak salah, saya pernah bilang ke dia kalau nggak salah, dia pernah menjawab begini. Jadi kenapa begitu banyak tokoh, itu membuat saya pusing itu sebetulnya. Nama itu bruk sabruk, sehingga saya nanya, sepenting itu nggak untuk mengenali nama setiap orang secara kultural gitu loh, orang Madagaskar sekali harus penting. Kenapa nggak bilang orang dari desa ini udah selesai gitu? Tapi kayak dia harus memberi nama pada itu. Padahal itu tokoh juga tidak akan selamanya ada di situ, misalnya kayak gitu. Ada satu dua yang nama itu, misalnya dia untuk melakukan perburuan zebu ini kan satu gerombolan tuh ada banyak nama gitu. ya. Dan itu tuh bener-bener dinamain, ada karakternya masing-masing gitu. Ya hebatnya si Johari itu. Terus ya novel yang sangat maskulin menurut saya. Kesulitannya ya saya harus masuk ke situ. Tapi ya apa itu, ya cukup berhasil mestinya ya. Cukup berhasil lah untuk keluar dari kesulitan itu gitu. Ya. Ya betul, betul. Mungkin walaupun ini ya Kak, itu jadi novel yang cukup sulit untuk diterjemahkan karena tadi maskulin, dan mungkin walaupun sebenarnya kalau para peramang ini kan sebenarnya nggak gitu tebal ya, cuma 170, ya Yes. dari 200 halaman lah.
Dan ya mungkin karena Jelly juga seorang perempuan dan Kalisa juga seorang perempuan, jadi lebih bisa see eye to eye lah, bisa lebih um, apa ya, lebih lebih merasakan ya apa yang Jelly ingin sampaikan. Tapi menurutku justru ketika ini karena aku juga ini ya mungkin aku juga sama gitu. Justru ketika membacanya jadi lebih sulit gitu. Ada satu mungkin satu sequence ya yang aku juga mau sekalian bacain karena untuk mengantarkan ke tema yang mau aku bicarakan selanjutnya yang agak sedikit ini juga ya agak sedikit sensitif ya tentang kekerasan ya. Aku mau membacakan ini dari halaman 90. Ini sequence-nya dari ceritanya Hindu. Ada tiga tadi, ada Ramla, Hindu sama Safira. Hindu ini sebagai konteks dia dinikahkan sama cowok berandalan gitulah. Nah, dan ketika dia pulang ke rumah setelah nggak pulang ke rumah justru ketika suaminya pulang ke rumah, nah terus dia menunggu suaminya pulang ke rumah itu dia sering dipukulin gitu. Nah, aku mau baca mana ya nih dia. Oke. Begitu aku merebahkan diri di sisinya, Mubarak menggauliku dengan alasan untuk menenangkanku. Sambil tentu saja mengulang-ulang pernyataannya bahwa semua ini kesalahanku, sampai-sampai dia terpaksa memukul dan karena aku selalu memancingnya untuk bertindak di luar kehendaknya. Mulai sekarang, ia menyuruhku agar lebih berhati-hati dan bahwa ia telah memaafkanku. Sambil menguap, Mubarak mengakhiri dengan, tidak usah kamu pikirkan. Aku tahu bahwa aku telah membuatmu takut. Aku tidak akan pernah memukulmu lagi. Semalam aku hanya sedang kesal. Sudah selesai sekarang. Tidurlah, sayangku. Aku mencintaimu. Apapun yang kamu pikirkan tentangku. Nah, ketika aku membaca ini, sangat ini ya, dia udah dipukulin nih. Terus disuruh bikin bubur. Ini pas itu kan yang dia disuruh bikin bubur. Terus kan bikin bubur itu kalau di mereka tuh nggak instan ya. Kalau kita kan mungkin bisa nyalain kompor aja gitu. Tapi dia juga harus nyari kayu. Jadi lama gitu kan prosesnya. Terus lama, terus dipukulin lagi karena lama. Iya. Terus setelah 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 dipukulin itu mungkin si suaminya pengen ini ya agak nafsu ya, dia pengen pengen melepaskan berahinya gitu. Akhirnya ya udah disuruh mandi, dibaik-baikin, terus tadi ya digaulin. Terus bisa dibilang eh ya aku mukulin kamu cuma karena kamu ngeselin gitu loh, kan kayak Iya. sangat apa ya, gaslighting final boss gitu loh kayak em, aduh. Dan aku ngerasa kayak apa ya, dan apakah dan ketika membaca ceritanya Hindu ini sangat-sangat kena di aku gitu loh. Apalagi ketika pada akhirnya yang tadi Kak Kalisa bilang ya kayak naik turun emosi kejiwaannya. Aku ngerasa Hindu ini sangat-sangat um, ini ya merepresentasikan naik turun kejiwaan itu gitu sampai pada akhirnya tuh dia udah nggak mau, kayak orang-orang bilang kalau dia gila. Dan ini mungkin agak sedikit ini ya, sedikit nyinggung kayak apa, realisme magis ya, kayak orang-orang bilang kalau dia gila, dia diinin dukun, padahal sebenarnya dia gila karena dia dipukulin terus gitu. Dan ketika dia mau ngomong menceritakan ceritanya, dia Saya. malah digaslight gitu lah, malah dibilang nggak apa-apa kamu harus sabar ya, kayak kayak gitu sih. Mungkin itu salah satu bagian yang cukup sulit untuk dibaca, apakah ketika Kalisa, padahal sebenarnya ini ya kekerasan KDRT itu juga menjadi hal yang sering kali dibahas di buku ini, nggak cuma Iya. di Hindu tapi juga di Ramla, juga di Safira. Nah, mungkin kekerasannya berbeda-beda juga. Hindu yang paling parah, tapi Safira juga ini ya ada sedikit lah yang merendahkan gitu. Iya. Nah, Aha. mungkin apakah Kalisa juga memiliki semacam kesulitan ketika menerjemahkan hal tersebut, Campur kayak aduk ya. kesulitan karena capek banget gitu loh, atau gimana Kak? Juga tercampur aduk juga ya perasaan itu juga kayak sebetulnya waktu pada saat menerjemahkan menerjemahkan ini apa itu perasaan mencekamnya baru muncul karena eh, karena kan nerjemahin apa sih scanning dulu ya terjemahan yang Hmm. enggak saya baca apa itu file yang di komputer saya print out terus saya baca cepat terus saya tandain beberapa kata atau frasa yang saya harus berpikir lebih gitu saya tanda-tandain jadi kayak baca cepat jadi saya mengabaikan segala intensitas emosi pada saat bacanya karena lebih ke kata-kata
tapi udah tahu jalur ceritanya itu. Yang kedua, eh, habis itu biasanya antara melanjutkan riset-riset saya sambil baca lagi, cari riset lagi, itu jadi bolak-balik, terus baru yang terjemahan beneran. Jadi beneran saya susun kata per kata, terus meletakkan kata-kata yang benar. Nah, waktu mulai itu udah, jadi saya ekskalasinya pelan-pelan tuh, karena pertama kan saya harus menerjemah, saya nggak boleh larut dong dalam apa tuh dalam buku itu gitu loh sebelum saya tuntas menerjemahkan gitu karena tugas saya harus harus menerjemahkan ini dulu gitu loh saya nggak bisa menganggap ini buku yang aku suka bukuku terus aku nggak berhasil untuk menyampaikan ini kepada teman-teman yang lain ya. Nah sebetulnya yang paling mencekam adalah setelah saya membaca setelah selesai semua saya hadir bukan sebagai penerjemah saya atau atau tepatnya saya itu kayak orang yang baru mendapatkan buku ini, terus saya dudukkan bahwa saya ini beneran membaca untuk membaca itu. Nah, pada saat itulah yang paling mencekam. Itu baru semua emosi saya baru keluar semua gitu. Maksudnya um, terutama di Hindu ya, yang Hindu mengalami ini itu, kemudian apa itu pola-pola kekerasan yang dilakukan oleh Mubarak itu, Mubarak ya suaminya kan sepupuannya dia Mubarak itu, jadi terus kayak membawa kepada jadi berkait dengan kisah-kisah atau memori-memori yang lain gitu karena tercampur kan jadi saya membayangkan saya yang relatif apa itu secara psychological well-being itu cukup aman gitu ya. Secara mental saya juga itu membaca ini aja sudah demikian mencekam gitu takut gitu takut membayangkan dia sudah berdarah-darah masih di itu tuh udah mencekam. Saya sebetulnya harusnya ada peringatan gitu ya bagi yang mengalami ini hati-hati karena itu akan apa itu menarik segala retrieve semua memori-memori atau apa itu masalah-masalah kalau dia telah pernah mengalami kekerasan juga gitu tuh. Ini pasti buku apa itu levelnya akan berkali-kali lipat mengerikan ya karena itu akan membuka lagi luka-luka lama, luka-luka orang yang ini ya. Jadi menurut saya sama saya juga bagi saya mengerikan gitu, mengerikan. Kemudian hmm, waktu saya menerjemahkan buku ini itu kan sebelum tahun ini muncul kapan ya? Pokoknya sebelum ada wawancara si siapa? Jaili Amadou Amal ini dengan dengan podcast Prancis di tahun 2024. Awal 2024 atau menjelang pertengahan 2024 dia melakukan wawancara selama 1,5 jam yang dia menceritakan gitu. Jadi saya udah selesai kan, ini buku udah selesai nih. Jadi itu benar-benar update terbaru tentang si Jaili yang saya tonton sebelum karena ini kita mau diskusi jadi saya berapa hari seminggu kemarin sudah mulai lihat-lihat lagi ada update apa nih dari Jaili ini atau gimana apakah ada cerita yang baru diungkapkan sekarang mengenai bagaimana rasanya dia menulis ini gitu akhirnya ketemu itu dengan apa itu wawancara itu jadi semakin mencekam adalah apa karena sebetulnya sebagian besar yang kekerasan uh, seksual kalau mau dibilang kekerasan fisik non fisik pelecehan atau merendahkan sebenarnya sebetulnya itu terjadi pada si Jaili ini gitu yang terus cuplikan kisah dia itu terus ditaruh di karakter ada yang di Ramla ada yang di Hindu ada yang di Safira tapi sebetulnya secara kalau dirangkum itu dia mengakui bahwa itu semua saya alami jadi ini mau dibilang ya ini nyata ada yang kayak gini betul gitu ada yang kayak seperti ini sampai berdarah sampai kalau tapi dia sebelum menuliskan buku ini ya saya kasih konteks juga setelah dua novelnya itu yang pertama adalah Walande apa itu l'art de partager son mari jadi Walande seni berbagi suami itu buku yang pertama ya
saya nggak tahu diterjemah, itu buku yang keluar di Kamerun gitu. Itu dia mau, karena di pernikahan Jaili yang pertama, di kisah ini kan ada tuh dia di siapa yang dinikahkan sama orang yang jauh lebih tua. Kalau nggak salah si Ramla ya yang dinikahkan dengan bapak-bapak usia 50 atau berapa gitu kan. Nah, sebetulnya itu pernikahan pertama Jaili dengan seseorang yang berusia itu juga. Dia ngalamin pada waktu dia umur um, sebelum lulus SMA lah gitu. Ini mungkin kalau yang ada yang dari sastra Prancis atau bisa bahasa Prancis mungkin akan menarik kalau mau anu ya pergi ke itu ke yang tadi saya cerita ke wawancara itu video ada linknya tuh kan saya nanti harus saya cari lagi mungkin Katarina mau saya bagi link itu supaya bisa dengerin nggak kalau mau dengerin wawancara yang langsung karena itu lengkap banget ketika dia menceritakan kisah hidupnya yang apa itu menyatakan bahwa apa tuh pengalaman-pengalaman yang buruk itu benar-benar terjadi di dirinya gitu. Tapi dia nggak akan membuka bahwa seberat apa atau itu apa karena itu pun dia masih kan itu sesuatu yang traumatis ya, maksudnya bukan sesuatu yang mudah. Nah, singkat cerita sebelum buku ini muncul, setelah buku keduanya itu, dia ikut ke dalam sebuah acara itu organisasi untuk organisasi untuk budaya kaum Fulani lah gitu. Kemudian dia mendapatkan pada saat itu dia sedang mencari-cari aku mau menulis apa lagi ya ini karena masih banyak kerisauan dia kegelisahan dia tapi dia belum tahu apa yang harus aku tulis lalu di acara apa itu uh, semacam apa itu perkumpulan apa itu para penggiat budaya apa itu Fulani ini dia bertemu seseorang yang memberikan dia apa itu um, apa makalah gitu. Isinya adalah nasihat-nasihat seorang ayah kepada anak perempuannya dalam budaya Fulani. Nah, dari situ terus langsung dia mendapatkan ide bahwa oh ya, nasihat utama yang diberikan oleh ayah dia adalah munyal atau semua orang di Kamerun Utara adalah munyal, sabar. Jadi sabar itu artinya adalah bahkan tidak boleh mengeluh. Bukan dia mengeluh aja nggak boleh dan di bawah budaya patriarki jadi harus iya dan iya gitu tidak ada kata tidak buat perempuan ide itu adalah munyal itu dari kata munyal itu kemudian dia menceritakanlah kisah ini dan keluar sebagian besar dari apa itu pengalaman dirinya karena dia mengatakan bahwa bagaimana caranya menceritakan segala bentuk perlakuan tidak adil terhadap perempuan hanya melalui satu novel atau hanya satu tokoh jadi dia harus kayak merasa perlu untuk menuliskan beberapa jenis novel atau dengan banyak tokoh supaya orang mendapat gambaran se, sebesar apa sebesar apa kemungkinan orang disakiti gitu loh di dalam sistem patriarki. Jadi ada yang sampai begini sampai begitu itu ada gitu. Jadi maka dari itu dia akhirnya menuliskan gitu ya kisahnya itu karena salah satunya dia bilang bahwa tidak ada urusan dengan agama sebetulnya ini. Itu pun menyumbang mungkin 12% dia bilang di wawancara itu. Tapi itu pun bukan karena agamanya, tapi interpretasi terhadap ajaran-ajaran agama. Karena interpretasinya karena pakai kacamata patriarki tadi kan. Karena mau pakai kacamata patriarki ya akhirnya ya terjemahannya begitu gitu. Begitu. Ini ya terjemahan orang-orang mabuk agama gitu. Mungkin Ya. ya di situ ada uh, ya sering kali di ini ada kayaknya salah satu kemarin Kumi baru posting yang sama juga sih sebenarnya dari yang si apa si Mubarak sama Hindu itu juga yang Hindu bilang ya apa ya ini sebenarnya ada sih apa aku boleh baca lagi nggak karena menurutku bagus bagus banget ini apa sangat-sangat mewakili kali ya ini sebenarnya ada di postingan Kumi juga sih kemarin dia bilang aku tahu Mubarak tak akan pernah berubah. Bisa jadi aku mengadukan ini. Tapi paling banter aku akan diminta bersabar. Bersabar sedikit lagi. Barang siapa mengambil sabar sebagai pilihan tak akan pernah menyesalinya.
Itu yang selalu diingatkan kepadaku. Lalu jika suatu waktu hal buruk terjadi padaku, maka itu semata-mata kehendak Allah. Nah, itu kan mungkin yang sangat menggambarkan apa yang dimaksud tadi Betul. ya. Iya benar. Dan sebetulnya eh, pola itu kan itu toksik ya. Iya. Istilah sekarang kan toksik gitu. Dan sebetulnya kekerasan yang dilakukan oleh ini konteksnya karena di buku ini ya. Jadi Mm. yang dilakukan oleh suami bisa jadi juga ada vice versa juga, ada yang istri yang menyakiti suami Itu mungkin juga juga ada, yang sengaja ya. ya kan? Ada juga ini tapi konteksnya adalah di buku ini. Ya. Jadi saya kembali lagi ke kisahnya si Jaili yang ada di wawancara itu yang dia menjawab sejujur-jujurnya segala yang apa itu yang menyangkut dirinya. Pernikahan pertama adalah dengan lelaki yang umurnya 50 tahun. Dan itu adalah eh, wali kota atau apa gitu lah. Pejabat di Marua itu. Jadi ketika dia padahal dia udah naksir sama anak lain. Iya. Dia datang ke defile, defile apa namanya? Defile yang di itu Oh, kayak akan apa sih? Kayak jalan di tengah jalan tuh defile kok aku tiba-tiba lupa kayak parade bahasa. gitu. Oh ya Eh, parade, oke. parade. Parade itu di jalan. Si pejabat ini, si wali kota ini melihat pertama kali dia naksir. Dia Mhm. disuruh pejabat di bawah, apa itu anak buahnya untuk datengin rumahnya si Jaili untuk dilamarin. Nah, ini kan sebetulnya kisahnya si Ramla ya. Mamlah ketika Heeh. orang 50 tahun bla 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 itu. Nah, kemudian hanya bertahan 5 tahun karena dia merengek ke bapaknya bahwa dia nggak bisa, ini nggak bener gini gini gini. Bapaknya aku izinin. Jadi bapaknya ini moderat dan progresif pemikirannya karena satu ya mungkin karena pengalaman dan ininya ya apa itu terutama kalau kata Jaili karena literasi. Perempuan-perempuan di sana nggak bisa terbuka karena mereka nggak mau baca buku. Tapi dia karena ayahnya adalah seorang guru, kemudian dia juga haus akan pengetahuan. Ayahnya juga banyak berdiskusi, ngobrol sama dia soal literasi, soal literatur Kamerun, macam-macam. Wacana itu jadi itu jendela yang membuka ke dunia yang jauh lebih luas. Penting sekali itu. Jadi itu sebelum ayahnya meninggal pun pesannya kepada Jaila adalah teruslah menulis gitu. Jadi emang harus terjun ke literatur untuk mendorong supaya anak-anak perempuan khususnya di Kamerun Utara ini tidak berhenti sekolah. Karena mulai 12 tahun udah diincar sama bapak-bapak ini yang ingin menikah untuk kedua kali, tiga kali atau beberapa kali. Jadi udah diincar memang. Jadi banyak yang putus sekolah karena ya satu soal kemiskinan ya, kedua soal kultur yang memang justru mendapat kehormatan ketika ada saudagar kaya melamar putrinya misalnya kayak gitu. Nah kemudian singkat cerita si Jaili bercerai dengan suami pertamanya. Ini dengan banyak drama ya. Ini saya persingkat aja. Kedua dia menikah lagi dengan orang yang dia taksir. Jadi bukan paksaan. Yang kedua inilah yang dia mengalami banyak kekerasan di dalam rumah tangga. Dia bilang bahwa ini apa itu dia mengatakan bahwa biasanya semua dimulai dengan apa itu restriction, apa itu tekanan-tekanan atau batasan-batasan yang dilakukan adalah jangan main sama teman-temanmu, jangan keluar rumah. Posesif gitu ya. Ya, jadi selalu ini terus apa itu banyak lah pokoknya dengan jangan-jangan yang kayaknya sehari-hari banget, tapi itu menunjukkan bahwa si laki-lakinya posesif sekali. Terus habis itu kalau agak ngelanggar dikit, pertama dia bentak, kedua mukul, kemudian nendang. Terus segala eskalasi kekerasan yang dilakukan suaminya itu sebagaimana bisa dilihat di cerita yang dia ceritain ini di salah satu tokoh ini gitu. Sampai seperti itu. Tapi dia bertahan 10 tahun karena apa? Karena dia sudah terlanjur punya anak dua. Jadi pilihannya apakah dia harus bercerai? Ini belum lagi kekungan budaya yang nanti akan dituding ya, nggak bertanggung jawab lah kamu mana, kamu nggak memegang teguh nilai-nilai budaya kita yang kalau di situ disebut sebagai pulaku ya. Pulaku itu kan nilai-nilai norma-norma kaum Fulani gitu. Kemudian saya lihat juga ada antropolog apa itu ternyata pulaku itu pul itu artinya pul itu Fulani bahasa bahasa ininya, terus aku itu artinya norma. Jadi pulaku itu emang norma-norma untuk kamu untuk apa itu suku Fulani. Nah,
hal seperti itu. Akhirnya dia bercerai juga dengan yang dua ini. Yang kedua 10 tahun bercerai. Kemudian dia menikah lagi. Kemudian si pewawancara ini, kamu berarti sangat kuat ya, masih percaya lembaga pernikahan, masih bisa percaya sama lelaki, despite of dia mengalami kekerasan yang ekstrim gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Terus dia bilang, ya karena ya ada tugas yang harus saya lakukan gitu aja. Sesimpel itu. Kenapa dia menulis novel ini? Karena ini penting untuk saya lakukan untuk membangun kesadaran dan kesadaran supaya anak-anak muda itu mau membaca literatur. Karena dari literasi-literasi itu mungkin kesadarannya tumbuh gitu. Kalau enggak, mau dapat dari mana gitu. Walaupun ada media sosial ya, tapi saya nggak tahu ini ya apa itu, apakah akan sedahsyat kalau kita ini kan gitu. Saya nggak mau apa itu membandingkan itu ya, tapi saya yang hidup dengan buku ya sejak kecil gitu, jadi kayak nggak ada yang bisa tertandingi deh kalau kita membaca gitu maksudnya, karena punya pengalaman itu ya. Mungkin orang lain juga punya pengalaman yang berbeda. Iya betul, dan mungkin nggak sekomplit itu ya, karena di buku ini tadi yang udah dibicarakan sama Kalisa, kalau misalnya di sini juga sama Kalisa, kalau misalnya nggak cuma satu satu naratif doang, tapi nggak cuma dari oke, si Ramla yang usianya baru 12 sampai 13 tahun ya, itu habis itu dinikahin sama orang yang umurnya 50 tahun, tapi juga dari perspektif Safira yang dia itu malah sebagai perempuan yang dipoligami gitu. Dan itu tuh sangat dahsyat, bener sangat dahsyat, karena bener-bener gejolak jiwanya Safiranya juga dikasih tahu gitu loh, gimana dengan dia awalnya dia merasa tersaingi ya, terus dia menghalalkan segala cara biar si apa saingannya ini jatuh gitu, sampai ke dia kasihan juga sama saingan, tapi itu terus berulang. Dan aku rasa ya itu mungkin tuh kenapa jadi dahsyat ya buku ini untuk mengeksplor segalanya gitu di terkait pernikahan yang dipaksakan dalam kacamata patriarki ini gitu. Di poligami, ada dapat dapat istri yang dipoligami, tapi bukannya malah sebel sama suaminya, tapi dia malah sebel sama istri barunya. Itu kan internal misogyninya dapat banget gitu. Terus juga si Ramla gitu ya, anak yang baru nikah. Terus ada juga yang itu ya, si Hindu kena kekerasan sama suaminya gitu. Nah, mungkin kita bakal beralih ke sesi tanya jawab ya. Di kemarin itu sebenarnya saat mendaftar mendaftar untuk diskusi ini, udah ada beberapa pertanyaan yang ada di formulir. Nah, ada salah satunya pertanyaan yang menurutku sangat ini ya, sangat menarik, karena aku rasa dapat banget gitu ya. Sebenarnya ini dia kayak dari satu orang, tapi dia ada banyak pertanyaannya. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama dulu ya. Eh, apakah kisah-kisah tokohnya bisa punya dampak atau resonansi yang sama buat membaca laki-laki? Nah, kan tadi mungkin kita udah bahas soal perempuan-perempuannya ya. Nah, mungkin Saya itu pertanyaan yang agak susah ya, karena tapi saya berikan satu ini aja, satu kejadian gitu. Salah satunya adalah pewawancara yang mewawancarain Jaili tahun 2024, yang hmm, linknya mungkin kalau Katarina tertarik nanti saya berikan ya untuk didengarkan. Bahkan ini pewawancaranya aja kan menggali itu kisah-kisahnya. Kemudian ditanya sama Jaili, jangan bilang kalau kamu belum baca bukuku loh, gitu ya. Maksudnya buku para perampang ini, Munyal ini. Dan dia minta maaf, iya belum. Saya tidak baca buku-bukumu. Terus habis gitu, soalnya aku bukan tipe membaca novel-novel lah kata dia gitu. Aku membaca genre lain gitu. Jadi bisa jadi karena itu preferensi ya, preferensi kan memilih ya kayak si pewawancara tadi yang sebetulnya bukan pewawancara abal-abal ya, dia juga menggalinya juga bagus, maksudnya cukup bagus juga, dia dalam juga menguliknya walaupun dia tidak membaca gitu. Saya nggak tahu apakah itu akan berdampak apa itu sebelum berdampak aja, apakah laki-laki akan memilih buku ini untuk dibeli dan dibaca gitu aja. Saya juga akan bukan meragukan ya, akan bertanya-tanya juga apakah ada gitu, karena apa itu sama seperti misalnya kalau kita punya preferensi terhadap
apa itu genre tertentu gitu. Tapi kalau ini dibaca, mungkin em, berdampaknya adalah setidaknya dia punya pengetahuan bahwa ada hal seperti ini yang terjadi. Apakah dia apa itu, apalagi kalau ini sudah disebutkan di bawah-bawah ini apa terinspirasi oleh kisah nyata, dan saya bisa bilang bahwa setelah lihat apa mendengarkan wawancara itu, ini bukan sekedar terinspirasi, ini adalah serpihan-serpihan kisah nyata yang ada di penulis yang langsung ditaruh di kejadian dan tokoh yang ada di ceritanya sepanjang alur cerita ini gitu. Setidaknya kalau kesadaran nggak tahu ya, tapi mungkin baru sebatas oh ya ada kejadian seperti ini gitu. Karena kalau kesadaran ya itu mungkin perjalanannya masih akan panjang. Tapi menurut saya kalau orang yang tipe pembaca buku apa saja, asal itu sastra, pasti akan uh, ada dampaknya. Karena orang yang baca sastra biasanya juga punya kesadaran bahwa sebetulnya tidak ada tulisan-tulisan sastra yang tercerabut dari fenomena yang sebetulnya terjadi di masyarakat tertentu, di budaya tertentu, di sistem politik tertentu. Gitu. Menurut saya sih itu. Ya, mungkin menambahkan juga ya Kak, menurutku eh, aku nggak tahu apakah dampaknya bisa sama juga laki-laki sama perempuan. Tapi ada satu hal mungkin kecil ya, atau yang itu loh yang kayak si perjalanan Jaili juga, si Ramla kan sama-sama kayak Jali kan, yang dia tuh aslinya mau nikah sama laki-laki lain, tapi ada saudagar yang lebih kaya yang akhirnya dia disuruh yaudah sama saudagar yang lebih kaya aja, padahal laki-laki lain itu udah ngelamar duluan gitu. Cuman kan mesti uh, berarti itu membuktikan bahwa yang sebenarnya yang juga menderita dalam kebudayaan yang kayak gitu tuh ya laki-laki juga, laki-laki yang kalah saing sama laki-laki yang udah lebih kaya gitu. Jadi mungkin iya itu juga. Akan ada, ya. Hmm. Tapi ya satu kalau misalnya memang dia apa itu membeli buku banyak, datang terus oh ya aku tertarik membeli ini, kemudian membaca, pasti ada dampaknya. Nah, betul. Kan yang jadi pertanyaan, apakah dengan melihat ini seorang laki-laki akan tertarik untuk membeli buku ini, kan itu aja gitu loh. Itu aja gitu loh. Kayak ya kayak seperti ya seperti preference aja, lebih memilih buku apa. Tapi saya yakin dengan tata cara bertuturnya Jaili, Hmm. yang dia kan kayak seorang perempuan yang sedang tolong aku, tolong Iya. semua, semua itu gitu. Heeh. Masa laki-laki tidak akan apa itu jatuh kasihan, ini ada orang minta tolong terus dia nggak gitu loh maksudnya. Jadi Iya. pembaca masa dia nggak akan tergerak bukan sebagai lelaki atau perempuan ya, Hmm. sebagai manusia aja deh, gitu. Betul. Gitu aja gitu loh. Mestinya sih iya gitu, tapi seberapa besar atau masih sebatas oh kasihan ya ini, sebagai sebuah pengetahuan ada orang yang gituin, terus muncul sebagai sebuah kesadaran bahwa nanti itu mengubah mindset dia bahwa mungkin dia tidak akan melakukan hal ini pastinya ke pasangannya atau apa, ya itu mungkin prosesnya akan lebih Masih ini lagi. panjang ya. Kemanusiaan dasar aja. Nah, ini kayaknya masih dari orang yang sama, tapi pertanyaannya berbeda. Pertanyaan kedua, pas proses penerjemahan atau penyuntingan, adakah pertimbangan khusus soal audiens lintas gender? Oh, sebelumnya maaf, yang lain juga kalau mau nanya juga bisa ya di kolom komen, nanti aku bacain. Ya, mungkin itu tadi. Ada. Apa? Saya tolong ulangin, sorry. Oh, dari beda-beda orang deh. Ternyata ini ada ini yang pertanyaan kedua, sorry. Hmm. Kedua, pas proses penerjemahan atau penyuntingan, adakah pertimbangan khusus soal audiens lintas gender? Pertimbangan khusus soal bias lintas Audiens, gender, audiens lintas gender. audiens lintas gender. Hmm. Ah, pas proses penerjemahan, saya eh, saya menerjemahkan eh, pada saat saya menerjemahkan sesuatu, saya berusaha untuk tidak memasukkan apa yang bukan diri saya gitu loh. Saya nggak akan ada, mudah-mudahan ya itu yang terjadi ya sampai buku yang ketiga ini gitu. Saya tidak akan memasukkan itu gitu loh di dalam proses itu, karena ini bukan buku saya kan. Saya berusaha untuk menyampaikan apa yang ditulis oleh Jaili ini sepersis mungkin dengan apa yang dia inginkan supaya tersampaikan.
Jadi oleh karena itu, jadi apa itu menjadi sebuah apa itu apa itu bahwa nanti terkesan, misalnya ada kesan bahwa ini ada bias, ada apa, pasti tidak dimaksudkan untuk itu gitu. Karena saya menerjemahkan bagaimana rasa yang ingin disampaikan sama Jaili pada saat dia menceritakan uh, uh, apa itu tokoh-tokoh yang laki-laki, bagaimana dia menceritakan tokoh-tokoh yang perempuan gitu, itu real. Saya usahakan sedetil mungkin untuk ya ini yang dimauin Jaili, seperti ini yang mau digambarkan bahwa ini. Jadi mungkin dia juga memakai apa itu mungkin ada apa itu sesuatu yang dilebih-lebihkan mungkin ya secara ini, karena itu kan namanya penulisan ya, penulisan supaya orang teritu gitu loh. Tapi kalau kejadian realnya sebetulnya ya memang dia alami, tapi pilihan kata-kata dia kan dia memang berusaha untuk supaya kita juga ketarik untuk merasakan apa yang dirasakan Hindu misalnya kayak gitu. Apa yang dirasakan, kebencian yang dirasakan Safira misalnya. Dan mungkin saya kasih sebelum saya lupa ya, pernah juga dibahas ya di beberapa ini di beberapa acara di apa itu kalau nggak salah narasi atau apa gitu loh. Bagaimana di bawah sistem sekalipun patriarki, tapi sebetulnya yang membuat apa itu oleh apa itu yang membuat itu masih mencengkram itu sebetulnya ya perempuan-perempuan itu sendiri. Jadi pada saat Ramla atau Hindu ingin tolong aku gitu, ibunya nggak bisa menolong. Maaf saya minum dulu ya, sorry. Nggak mau menolong karena nggak bisa, munyal. Kamu lupa pulaku, kamu perempuan, kamu ini menceritakan ke kakak-kakaknya, ngapain kamu sekolah? Toh abis ini kamu bisa menikah dengan orang kaya dan kamu bisa membeli barang-barang yang kamu inginkan. Pada saat terus dia juga ingin melakukan hal-hal yang yang apa itu progresif gitu loh untuk eh, ke arah yang lebih baik misalnya, itu juga selalu ada halangan-halangan justru dari para perempuan yang ada di lingkungan itu. Dan itu kejadian itu bukan spesifik ada di Kamerun Utara, di kisah di novelnya yang Lupakan Aleppo, salah satu tokohnya adalah Noha ini, yang dia juga apa itu menikah dengan orang di situ diceritakannya orang apa ya, Suriah kalau nggak salah. Pada saat dia juga tertekan karena ternyata sangat patriarkis ya, itu dan ada kekerasan juga di situ, dia yang menghalangi dia untuk keluar dari situasi adalah perempuan-perempuan yang ada di lingkungan itu gitu. Jadi yang jadi sebetulnya kenapa itu bisa tumbuh gitu loh ya, karena juga bukan semata-mata laki-lakinya, ini juga jadi sekelompok perempuan-perempuan yang masih juga punya mindset bahwa mereka harus dependen ke tokoh laki-laki, mereka harus apa itu diam, mereka harus mereka nggak punya hak suara, memang begitu harusnya, nggak punya hak suara itu udah paling benar gitu. Jadi ya itu sebelum ini, jadi dia nggak tumbuh sendiri patriarki ini, karena misalnya dari patrilineal garis keturunan ayah bisa jadi patriarki, bisa jadi tidak kan sebetulnya. Tapi begitu itu dipakai sebagai kekuasaan yang dominan ada di tangan laki-laki, ya terus didukung oleh lingkungan-lingkungan yang seperti itu, gitu, ya akhirnya jadilah, ya akhirnya bercokol terus. Nah itu yang mungkin mulai dilakukan untuk apa itu untuk diubah sama Jaili ini. Dia salah satu yang dilakukan adalah dia ada dana donasi per tahun itu untuk 500 siswi sekolah yang harus sekolah. Terus dia membuka perpustakaan-perpustakaan sampai ke pelosok-pelosok karena dia pokoknya pengen ada literasi di situ yang menyentuh kaum perempuan. Semata-mata bukan supaya perempuan terus jadi independen, tidak bergantung pada laki-laki, tidak. Tapi paling tidak karena dia bisa berdampingan dengan laki-laki. Toh kalau sistemnya patrilineal oke, tapi tidak akan jadi patriarkis, at least kayak gitu. Setidaknya seperti itu maksudnya.
Oke. Baik, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada yang mau bertanya juga. Kalau mau on mic, boleh. Di sini ada yang mau bertanya mungkin bisa on mic. Oke, mungkin sembari menunggu teman-teman yang mau nanya secara langsung ya, nanti bisa raise hand juga. Aku mau bacain lagi pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kemarin seperti ini dari formulir. Um, Oke, yang ini pertanyaan ketiga ada, apakah penerjemah merasa ada hal yang relevan di buku ini di Indonesia ataupun lingkungan sekitar? Iya ya, ada lah, banyak lah, banyak sekali menurut aku ya. Apalagi kalau misalnya ini kebetulan apa itu eh, nuansanya adalah Islam ya, maksudnya di agama Islam. Gitu. Kita juga mayoritas. Lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa ya memang mungkin sama juga gitu. Prosentase terbesar itu mungkin masalah tradisi sebelum kita membawa-bawa agama gitu. Karena di keluarganya Jaili misalnya dia juga Islam tapi moderat gitu loh. Dia juga moderat, dia apa itu membolehkan perempuan untuk bersekolah setinggi-tingginya, berkegiatan di mana-mana gitu walaupun di sistem kayak gitu. Jadi sebetulnya sangat relevan dan masih bukan masih banyak atau semakin banyak ya, tapi sekarang lebih mudah terungkap bahwa hal seperti itu terjadi di mana-mana. Gitu. Ya mungkin karena medsos atau kita punya channel yang jauh lebih luas untuk menyuarakan hal-hal seperti itu. Gitu. Walaupun akhirnya biasanya terus kan terjadi juga kan, digagalkan sama sesama teman-teman perempuan juga. Ngapain sih gitu kayak dia misalnya mau melaporkan kan itu aib, ngapain kamu ngomong bahwa kamu mendapatkan pelecehan seksual. Jadi kayak gitu-gitu kan jadi ya itu jadi eh, sama menurut saya masa sangat relevan gitu, sangat relevan. Iya, betul-betul. Mungkin karena masih belum ada, sebenarnya kita masih menunggu ya, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan keempat ini, apa tantangan terbesar ketika menerjemahkan buku ini ke konteks budaya Indonesia? Kesulitan terbesar hmm, menata rasa dan hati aja karena di ya ya ini kan mengaduk-ngaduk emosi ya dan harus membaca hal terbuka lebar bagaimana terutama Hindu karena itu kayak kekerasannya itu kayak ini dan yang bikin shock adalah dia menjadi gila gitu loh. Jadi kayak rasanya itu kayak kayak aduh itu yang paling paling emosional di situ menurut saya. Eh, Setelah membaca kembali ya karena tadi saya bilang kan proses saya adalah harus membaca ini terus tahu rasa apa yang harus diterjemahkan macam-macam tapi saya harus harus nyimpen itu dulu nggak boleh berlarut-larut itu kalau nggak selesai nih terjemahan gitu ya tapi sebetulnya kesulitannya adalah menata supaya kita bonding tapi juga nggak tersandra di dalam cerita itu, tapi harus ada bonding. Kemudian juga menerjemahkan rasa yang diinginkan oleh penulis aslinya. Kan kalau menerjemahkan begitu saja, sampai nggak ini rasanya? Ketakutannya Hindu, kekhawatirannya Ramla, atau kemarahannya Mubarak, atau siapa itu tuh, sampai nggak dengan kata-kata ini sampai nggak? Apa harus disusun ulang atau gimana harus nggak subjek predikat objek apakah harus objek itu tuh kan juga jadi bagian dari karena itu kan penyampaian dalam bahasa yang berbeda pasti berbeda juga gitu loh maksudnya apa yang harus ditekankan pertama supaya orang orang kita Indonesia oh ini maksudnya ini gitu mungkin itu tidak terjadi di bahasa lain misalnya kesulitannya menurut saya itu dan kesulitan lagi adalah ya ini francophone pasti kalau francophone pasti ada unsur-unsur bahasa lokal atau istilah apa itu bukan peribahasa ya ya istilah lokal yang ya itulah itu aja ya ya itu kesulitannya sih
istilah-istilah lokal yang kayak tadi gitu ya, yang apa tuh, pelaku dan munyal gitu ya. Ya, Yang kayak pelaku dan munyal yang tadi ya, ya, dilihatnya dari berbagai sumber jurnal itu kan. ya, Ya, supaya ya. dapat ininya ya. Betul betul. Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, ini ada satu yang masuk. Ya. Selamat sore, saya ingin bertanya, bagaimana cara Mbak Lisa menjaga suara dan gaya dari penulis asli dan sejauh mana penerjemah boleh memodifikasi gaya untuk kenyamanan pembaca? Terima kasih. Eh, ya tadi itu proses awalnya ya. Eh, apa itu saya harus tahu rasa apa yang mau mau sampaikan dengan nada yang seperti dengan tone yang kayak apa itu kita harus tahu dengan membaca buku aslinya kan karena rasa itu pasti eh, apa itu pasti kerasa gitu loh kalau kita baca maunya dia ini apa dengan pemilihan kata seperti apa apakah dia pakai kamu lo anda itu kan kalau misalnya level-level apa yang ini dia kemarahannya seperti apa. Apakah dia pakai bodoh tolol goblok tapi misalnya kata itu ya sebetulnya katanya sama gitu misalnya kayak kalau bahasa Prancis misalnya ya bad bad itu sebetulnya bisa artinya binatang bisa artinya bodoh tapi kalau konteksnya misalnya saya baca konteksnya kalau di bahasa Indonesia kalau cuma bodoh kayaknya kurang deh ini maksud penulis itu bukan itu dengan tokoh itu ada kemungkinan saya menerjemahkannya pakai intensitas yang tinggi goblok misalnya bukan sekedar bodoh gitu kan tergantung konteks yang ingin semua yang ingin disampaikan ya. Uh, ya harus dijaga karena hal yang paling sulit dijaga adalah saya harus saya bukan yang menulis buku ini bukan saya yang punya cerita itu yang punya cerita adalah si penulis ini sehingga saya nggak boleh melebihi itu jadi kayak wah so asik nerjemahin terus kita memasukkan hal-hal yang pengen kita dengan gaya kita itu ya itu kita harus sadar bahwa kita tidak boleh melakukannya. Yang saya pakai adalah gayanya Jaili gitu. Saya usahakan gaya dia yang memang tersampaikan. Menurut saya atau Jaili atau si siapa bahkan makanya saya kesulitan pada waktu si Johari ini dengan perburuan ya karena dia kan laki jadi sementara ya itu menjadi maskulin gitu ya gaya itu yang harus saya sampaikan saya nggak boleh masukin gaya saya gitu karena eh, eh, apa itu pasti ada pesan yang tersirat yang ingin disampaikan penulisnya lewat pilihan kata atau pilihan situasi yang digambarkan kalau saya ingin um, apa itu namanya show off dikit melebihi itu saya akan merusak seluruh seluruh yang dia inginkan dari cerita ini gitu kalau saya ingin agak ini gitu agak apa itu melampaui wewenang saya sebagai penerjemah. Jadi sebetulnya ya saya jaga betul maka dari itu biasanya saya berulang-ulang sih habis nerjemahin saya baca lagi sambil buka terjemahan saya jadi itu sebetulnya yang akhirnya procrastinating buat saya karena kayaknya kok gini ya saya ubah gini deh gitu tapi itu harus ada keberanian untuk bilang enggak udah paling bener ini udah stop gitu karena kalau enggak kayak main-mainin terus kayaknya bagusan gini deh kayaknya gini deh gitu itu ada itu godaan untuk itu tuh ada bukan berarti mulus-mulus saja ya karena pada saat udah selesai semua terus saya ulang lagi untuk saya edit entah kesalahan kata kesalahan terjemahan kesalahan masukin rasa di kata itu nah itu biasanya diubah lagi terus
Ada beberapa kali sih biasanya sebelum saya kirimkan ke Pak Roni gitu. Mudah-mudahan cukup anu ya menjawab ya. Ini kayak ini ya, pas tahun tahun nada pembicaraannya kayak ketika sebelumnya di buku ini nggak ada, tapi pas Safira ngomong sama temennya tiba-tiba agak berbeda gitu Oh iya, feelnya. Ya, saya nangkep itu sih. ya Kayak ya, bisa beda soalnya sebelumnya sama sekali kayak agak sedikit formal ya ya mungkin betul. Nah, ya itu juga sama termasuk. temennya itu. Karena Iya. kalau ya iya betul-betul itu maksud saya juga di situ. Jadi waktu si Safira minta tolong untuk ke dukun mana, dia kan sama temen deketnya tuh. Itu kan bahasanya sangat vulgar apa pokoknya apa sih ya kayak sama teman sendiri gitu lah. Itu kurang lebih begitu. Seperti itu kali. Oke. Oh, oke. Ini udah masuk pertanyaan lain. Hmm. Menarik bahwa Jailin menyebutkan bahwa masyarakat yang punya tradisi patrilineal bisa tidak menjadi masyarakat yang patriarkis. Ini berarti ada perbedaan antara patriarkis dan patrilineal. Kalau begitu, apakah Jailin secara tidak langsung berpikir bahwa masyarakat yang punya budaya matrilineal pun bisa menjadi masyarakat yang patriarkis? Ini membuat saya teringat dengan cerita Siti Nurbaya dari budaya Minang yang matrilineal tapi terkungkung dalam budaya patriarkis. Eh, Mungkin saya klarifikasi dulu ya bahwa sebetulnya yang tadi saya tidak menyebutkan bahwa itu ucapan Jaili, tapi dari riset yang saya lakukan, dari banyak wawancara, terus dengan ada beberapa jurnal, ada macam-macam yang saya baca, eh, bisa jadi sistem yang patrilineal tidak menghasilkan apa itu pola yang patriarkis di beberapa keluarga. Contohnya adalah Jaili, yang sebetulnya kan patrilineal dong, karena dari garis ayah kan. Apalagi ini juga jadi kan apa itu garis keluarga diurut dari ayah gitu, entah nanti warisan yang paling besar ada di laki-laki, mungkin juga ada unsur agama juga di situ, tapi di budaya juga di secara sosiokultural juga seperti itu di sana. Nah, mungkin bisa jadi juga begitu karena kan patrilineal sama matrilineal adalah hanya dalam tanda itu untuk menggambarkan ada pola apa itu garis keluarga, sehingga misalnya yang menyandang nama keluarga di apa itu di Batak misalnya adalah dari ayahnya kan. Kalau dia apa itu namanya Sirdar, ya Sirdar yang dipakai oleh anaknya laki atau perempuan. Tapi kalau misalnya di Minang, kalau dia dari Fam Caniago, yang mendapatkan Caniago adalah anak perempuannya, yang laki sama perempuan, tapi dia yang menurunkan famnya itu berarti yang perempuan. Caniago itu bisa dari, nah, bisa jadi sebatas itu, hanya mungkin karena ada pola, ada apa sistem mungkin yang itu mungkin harus dibaca dengan teliti ya, dan tertib pikiran juga membacanya supaya mengerti bahwa kenapa dari jalur itu terjadinya. Nah, kalau patriarki memang itu adalah, kalau diterjemahkan itu kan sebetulnya apa di mana kekuasaan dipegang oleh laki-laki. Jadi lebih pada kekuasaan. Kalau patrilineal matrilineal itu sistem kekerabatan awal ya kan. Terjemahannya gitu, terjemahan secara umumnya kan sistem kekerabatan yang berdasarkan garis ayah, yang berdasarkan garis ibu. Tapi kalau patriarki itu adalah apa itu kekuasaan yang apa itu yang dipegang oleh laki-laki gitu. Jadi bisa jadi. Terus kalau tadi yang menarik itu kalau teringat sama kisah Siti Nurbaya, kan itu budayanya sebenarnya Minang yang matrilineal, tapi mungkin juga karena ada percampuran ya, budaya Minang kan juga apa itu apa itu sebagian besar, kalau tidak bisa, kalau boleh menyebutkan seluruhnya mungkin gitu, mengadopsi apa itu norma-norma atau aturan-aturan dalam agama Islam yang memang garis ayah. Maka dari itu kalau orang Islam kalau itu kan pakai bin atau binti gitu kan dari garis ayah gitu. Oke ya menarik juga. Jadi memang nggak serat, tapi ada kecenderungan lebih akan menjadi patriarkis kalau di patrilineal gitu. Mungkin itu apa itu wacana yang saya dapatkan setelah ini ya, yaitu riset tadi itu gitu. Tapi bukan Jaili yang mengatakan itu. Jaili justru bilang bahwa keluarganya sangat moderat.
walaupun patrilineal, tapi ayahnya tidak patriarkis. Oke. Um, Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Miss TDA. Kalisa, apakah ada rekomendasi beberapa buku, fiksi atau non-fiksi, lain terkait isu yang ada di buku para perampang? Terima kasih. Isu perempuan gitu ya? Ya, mungkin isu perempuan, ya isu perempuan, isu budaya patriarki, atau isu pernikahan, atau Banyak ya. Tapi kalau saya boleh menyebutkan apa yang diterbitkan oleh margin kiri, baca Lupakan Aleppo aja. Itu salah satu tokohnya adalah Noha yang juga itu lebih tipis lagi dari ini sebetulnya. Dan dia juga uh, meraih penghargaan juga ya dari Prix Ramon du Salon anti kolonial itu apa itu Salwan Dahernya. Uh, dan itu bagus juga. Itu jadi kayak kan semua nih si baik Jaili maupun Salwan Daher orang menyebutnya sebagai feminis gitu ya. Tapi saya mungkin orang akhirnya mendefinisikan feminis atau gerak dalam gerakan itu karena memang memperjuangkan yang di negaranya memang harus diperjuangkan yaitu kaum perempuan gitu loh. Uh, kalau semua tapi tidak semua juga berarti menjadi feminis dalam pengertian gerakan-gerakan itu ketika dia juga mau memperjuangkan apa yang menjadi hak perempuan sebagai manusia gitu ya. Jadi menurut saya kalau yang paling dekat, yang paling mudah supaya kita masih punya mindset bahwa ini juga dari negara yang negara yang sangat patriarkis ya, yaitu di wilayah Afrika dan sebagainya gitu. Ya mungkin bisa ambil buku lah Lupakan Aleppo dulu gitu. Nanti abis itu baca-baca yang lain mungkin banyaklah referensi yang lainnya juga ya menurut saya yang bisa dibaca ininya yang terkait dengan isu-isu yang seperti ini. berarti yang Kak Kalisa rekomendasikan Lupakan Aleppo itu ya. Itu juga Frankofon ya? Dari Frankofon, Afrika ya juga ya? betul. Karena si Salwan Daher ini kan dari Libanon. Libanon itu Frankofon, masuk Frankofon. Jadi sebetulnya mau apakah Anglofon atau Frankofon itu kan awalnya itu dari setelah itu mandat yang diberikan oleh apa itu namanya dulu itu Liga Bangsa-Bangsa sebelum namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Zaman dulu kan namanya Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia II dan sebagainya. Mereka itu seenak-enaknya orang Eropa ya pada saat itu loh. Jadi dia kayak membagi wilayah-wilayah seseneng dia aja. Jadi itu yang membuat akhirnya ada Anglophone, ada Francophone dan sebagainya. Termasuk yang di Kamerun ini, dia sebenarnya jajahannya Jerman kan, tapi kan kalah di Perang Dunia Pertama. Terus Inggris sama Prancis nih ya mandat, kamu bagian sini ya, selatan lebih ke Inggris, aku yang bagian utara kata si Prancis. Nah, yang Kamerun Utara itu kan berdekatan dengan Niger, dengan Suriah, Aljazair gitu ya, yang Francophone juga Senegal di sebelah agak ini ya juga barat apa ya. Itu jadi Francophone dia mereka bagi-baginya ya sesuka-suka dia kan. Nah, Lebanon ini kenapa jadi Francophone itu juga agak aneh juga. Dia tuh sebetulnya tidak pernah dikolonisasi dengan secara langsung oleh Eropa atau oleh Inggris, Prancis atau Jerman yang kalah perang pada Liga Bangsa-Bangsa. Tapi pada saat bagi-bagi mandat itu di Liga Bangsa-Bangsa, sebetulnya Lebanon itu kan di bawah aneh ya, Empire Ottoman ya dulu ya. Nggak pernah beneran dipegang itu. Itu kan ikut dibagi. Ya udah, ini francophone gitu. Itu seenak-enaknya mereka aja. Maka dari itu saya sekarang juga jadi francophone gitu ini. Walaupun mereka nggak benar-benar di apa itu kalah apa itu dijajah oleh negara Eropa. Nah, itu juga dan ini saya bawa karena tadi ada pertanyaan kemarin dikasih kira-kira nanti pertanyaan perbandingannya apa apakah terus saya soal patriarki seingat saya memang di Aleppo itu benar-benar ada patriarki karena ini saya bacakan ya yang tidak melulu soal apa itu
agama, tapi ini benar-benar sosiokultural. Saya ingin menegaskan apa yang dikatakan Jaili bahwa di Kamerun itu sosiokultural. Nah, di buku Lupakan Aleppo ini, itu juga ada tiga tokoh, Abu Nawas, Noha, dan Shirin. Tiga-tiganya punya, tapi ini apa itu punya persoalan sendiri-sendiri gitu, banyak persoalan sendiri. Saya punya kesan bahwa ini juga ada feminisme di dalam tokoh-tokoh perempuan-perempuan di sini gitu. Tanpa mereka menyebut bahwa mereka feminisme itu bisa aja sangat di yang sangat private ya, dia pengen melepaskan diri mendapatkan haknya sebagai istri yang punya apa kedudukan yang setara untuk memutuskan sesuatu aja itu mungkin ya oh ini feminis nih gitu, bisa jadi begitu ya. Tapi well, ini saya mau bacakan betapa masalah patriarki ini juga terjadi juga di lingkungan yang tidak Islam gitu ya. Jadi Sinoha ini nikah lah dengan seorang laki-laki Suriah. Uh, Pada saat dia jatuh cinta, dia habis-habisan ingin mengejar si namanya Fuad ini dari sehingga terus akhirnya dia menikah. Setelah menikah, Noha ini kata-kata yang diucapkan oleh Noha. Ia telah menipuku, mengkhianatiku, memanfaatkanku dengan cara memakai namaku sebagai kunci pembuka semua pintu yang sebelumnya tertutup baginya dan akan bisa terkunci lagi, kokoh bagai batu granit, andai kami bercerai. Lalu perempuan-perempuan lacur, buruk hati yang terpaksa ku terima saat mereka berkunjung. Jadi pada saat ada acara di rumahnya, perempuan-perempuan istri-istri apa itu kolega-koleganya Fuad ini berkumpul. Mereka bilang, tak akan Fuad menceraikanmu, kata dia. Perempuan-perempuan lacur, buruk hati itu tahu bahwa perceraian tak akan terjadi karena aku terlalu bernilai bagi Fuad, sekalipun aku diabaikan dan direndahkannya. Sementara aku sendiri lebih baik mati daripada harus berhadapan dengan hakim tribunal keuskupan yang dengan raut muka penuh penyesalan atas kejadian ini berpaternalisme ria, itu istilah yang digunakan, berpaternalisme ria dengan angkuh dan menghujaniku dengan kebenaran-kebenaran yang dijunjungnya sendiri tentang peran perempuan sebagai ratu rumah tangga, tentang kepatuhan dan kasih sayang terhadap suami, dan keluasan hati untuk bersabar. Gayanya sama persis seperti saat si tolol komplotan suamiku itu menyampaikan pidato retoriknya yang membuatku amat sangat bosan saat diundang ke gereja keluarga kudus Kristus. Jadi terima kasih. Aku lebih memilih mengejek Fuad di dalam kepalaku saja. Lebih baik memilih wangi lembut anti depresanku untuk melupakan bahwa dulu aku pernah mencintainya. Jadi itu tadi ada kata-kata tolol dan itu tuh emang itu yang ingin disampaikan gitu bahwa kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang nggak bisa mengungkapkan ya dia menjerit aja dalam kepalanya terus akhirnya dia ini ceritanya kisahnya singkat cerita dia akhirnya harus minum antidepresan yang membuatnya sampai ya overdosis karena dia salah satu tidak kuat terhadap tekanan yang terjadi di dalam rumah tangganya kurang lebih begitu. Beli aja nih lupakan Aleppo, saya ikut rumus ya MK. Tapi bagus banget soalnya juga dan mendapatkan penghargaan ya. Oke, Gitu. mungkin next saya juga bakal beli itu ya jadi tertarik nih. Yeah. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau enggak berarti mungkin kita cukupkan dulu ya diskusi hari ini sampai di sini. Tapi sebelum eh, ditutup, sebelum saya tutup, mungkin saya mau promosi juga akun Kumi ya, yang baru itu sekarang @kolektif_kumi di Instagram bisa di follow dulu sama teman-teman. Karena yang sebelumnya akunnya tuh kertas, jadi kita udah ganti akun jadi kolektif Kumi sekarang. Oke, mungkin sebelum tutup juga kita bisa foto bersama dulu ya, Mas Nardi. Boleh. Oh, Oke teman-teman, kita nyalain kamera dulu ya. oke. Satu, dua, tiga. Sebentar, ganti tampilan galeri. Oke, satu, dua.
Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Banyak Kak Lisa, semuanya. terima Ya, kasih terima kasih teman-teman. semuanya. Selamat membaca. Iya, selamat membaca. Semoga Ya, diskusi ya. hari ini bermanfaat dan jadi menarik orang-orang untuk semakin membaca ini ya Maaf karya-karya kalau Ida. kurang memuaskan, tapi saya apa itu senang sekali telah diundang sama Kumi. Makasih banyak. Terima kasih banyak Kalisa. Kami juga senang akan kedatangan Kalisa. Oke, teman-teman, Ya. mungkin sudah bisa live. Terima kasih.